Ayo Cin, Cin menyapa Pak Bupati. Di situ ada Pak Antopan. Kon lapo mundur-mundur ya aku. Hah? Kan ulalap bol. Engko dikira no snorkeling. Ayo coba. Sugeng dalu Bapak Nah, Bupati. Nggih, sugeng dalu Bapak sinten? Ayo kenalan. Bapak sinten niki sing gondrong manis niki? Astagfirullahaladzim. Bohongnya dikasihin ke jamaah gitu ya, disodorkan ke jamaahnya nih teman-teman, lihat nih. Bapak sinten niki sing gondrong manis niki? Wih, Allah, menjijikkan. Salaman dhisik Bapak sinten? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ini adalah seorang, apa ya sebutannya biar aman, seorang panci gitu ya. Sempat viral 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019-an ya. Karena panci ini disuruh berceramah di depan ribuan orang. Ulama yang jelas-jelas ahli hadis kau usir, nggak kau terima, kau tolak, cong pakai kuncir jin. Jin itu digondol kepalanya, di tengah ada kuncirnya, itu jin. Kau kasih tempat untuk ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cuplikan di awal tadi bahwa itu adalah video lama ya. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Kenapa saya angkat kembali di tahun ini? Karena saya melihat di tahun ini juga mulai bermunculan sosok-sosok panci yang dijadikan penceramah di sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajeng sejak bunuh diri. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun yang lalu kita bisa melihat MUI sangat tegas sekali terhadap kemunculan panci-panci yang menjadi penceramah. Melalui salah seorang tokoh MUI yaitu almarhum Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain, ini memprotes tegas adanya orang yang menjadikan panci sebagai penceramah. Tapi di masa sekarang ya kita tidak melihat MUI setegas yang dulu-dulunya ya. Padahal jelas sekali nih muncul seorang panci yang menjadi penceramah dengan label ustadz. Anda bisa perhatikan nih bannernya ya, banner di acara pengajiannya. Di sini ada Ustadz Aat Rifki namanya, terus dalam kurung Ecupiah, dan di sini ada fotonya dia. Udah benar-benar kayak emak-emak lah gitu ya, kayak perempuan, tapi ini laki-laki. Nah, ini orang ngasih tausiah. Ini lihat nih, banyak sekali masyarakat di sini yang diberikan tausiah. Nih, Allahu Akbar. Ini kan sama saja menormalisasi sesuatu yang sudah jelas-jelas terlaknat dalam agama Islam. Mengajarkan kepada penerus bangsa untuk menjadi seperti ini juga. Kok bisa? Ini ada ustadz loh, gelar ustadznya ditulis di sini. Kita bacain dari atas coba ya. Oh, ini acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penceramah Ustadz Aat Rifki dalam kurung Ecupiah. Lah ini dia orangnya yang namanya Ecupiah. Ya, semoga MUI bisa setegas yang dulu-dulunya ya. Kalau kita lihat sih yang dulu tuh begini nih. Nah ini kita putarkan dulu videonya. Ya aku enggak. Saya secara pribadi bukan maido orang yang ahlul hadis, ahlul Quran, tidak. Ya, mungkin beliau belum paham hakikatnya, belum ngelakoni torekote, belum ngelakoni syariatnya. Hanya itu saja. Seolah-olah ahli torekot, hakikat, ma'rifat gitu ya. Untuk yang sekarang lagi mungkin tren sudah 2 tahun ini mungkin antara ulama ya, antara ulama anyaran ya. Saya ndak nyebut ya. Wes ulama-ulama anyaran kebanyakan memang mohon maaf hatinya membenci sekali. Padahal di ajaran Islam yang diinti kalau memang kita ada yang mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan benar, kita akan mengerti hati loh. Seolah-olah dia yang paling benar daripada ulama-ulama yang baru gitu ya. Ulama-ulama yang baru muncul itu katanya hatinya pembenci. Padahal kalau tasawuf itu
Katanya hatinya mencintai. Ya Allah, lihat dirimu dulu lah ya, ngaca dulu lah ke dirimu, udah bener apa enggak nih pakaiannya kayak gitu. Ya Allah gitu. Nah sementara ini kebanyakan orang kitab suci Al-Quran didampingi oleh hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah ya. Kitab suci Al-Quran dan hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah. Banyak ayat-ayat yang harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ya benar. Apa ini bicara Al-Quran, hadis harus ditafsirkan lah, tapi dianya seperti ini. Nah, ini kita lihat tanggapan dari MUI pada masa itu ya, 5 tahun yang lalu. Diundang, disuruh ceramah di depan ribuan orang. Sontoloyo kau. Giliran ulama ustaz kau usir. Apa kau? Bawa-bawa kau orang Islam kau bilang, toleransi kau bilang. Ulama yang jelas-jelas ahli hadis kau usir, nggak kau terima, kau tolak. Pakai kuncen jin. Jin itu digondol kepalanya, tidak ada kuncennya, itu jin. Kau kasih tempat untuk ceramah. Kau bilang toleransi. Bukan toleransi itu. Kamu menghina orang Islam, ulama, dan kamu memberi panggung kepada orang maksiat. Kamu menghina agama Islam. Kalau nggak bawa-bawa Islam, monggo aja, ya enggak? Dia naik panggung, dia ceramah. Sabto darmu, ketoro colo, ketoro, apalah terserah lu lah, asal jangan bawa-bawa Islam. Tapi kau bawa-bawa Islam, keadaanmu seperti itu menghina Allah, betul? Sempat dalam khutbah Jumat. La ilaha. Alhamdulillah, kita orang udah kumpul sini mau salat Jumat. Alhamdulillah. Terus kita manggut-manggut gini, hebat gini. Wah. Itu bukan agama, itu bukan toleransi, itu mendukung kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. Ya, beliau ini adalah Kiai Tengku Zulkarnain ya. Beliau sudah meninggal, almarhum gitu ya. Setahu saya beliau ini menjabat sebagai Wasekjen MUI dan memang cukup tegas memberantas kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan agama gitulah. Ya kita doakan saja semoga segala perjuangan dakwah beliau menjadi pahala jariah yang beliau bisa nikmati hingga sampai saat ini. Kembali lagi ke pembahasan masalah panci yang semakin meresahkan di Indonesia, dinormalisasi sebagai pendakwa di Indonesia. Semoga MUI mengambil langkah tegas untuk mencegah hal seperti ini. Dan yang membuat saya juga miris, ada ormas besar di Indonesia yang memang sengaja memberi wadah panci-panci itu sebagai penceramah. Kalau sebuah ormas Islam memberi wadah kepada panci untuk diobati agar kembali kepada kodratnya, itu hal bagus. Tapi ini enggak, diberi wadah, di branding sebagai ustadz yang lucu-lucuan, diundang kemana-mana menghasilkan cuan. Nah, yang seperti itu yang dilakukan. Kasihan pendiri ormasnya, kasihan banget pendiri ormasnya, susah-susah mendirikan ormas itu untuk kebaikan, tapi dihancurkan oleh generasi-generasi di masa sekarang. Ada juga yang kepergok kerjasama dengan Yahudi, aduh hancur. Saya nggak nyebut nama ormasnya ya, teman-teman pasti bisa menebak sendiri, karena di Indonesia kayaknya nggak ada ormas lain deh yang ada panci di dalamnya selain itu. Kalau teman-teman lihat Muhammadiyah, Al-Irsad, Persis, itu nggak ada pancinya. Cuma di situ doang yang ada pancinya, dianggap sebagai ulama, kiai. Padahal seperti itu adalah dosa yang jelas sekali disebutkan bahwa itu terlaknat. Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu terlaknat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat yang terkhusus mengisahkan kaum Nabi Lut, azab bagi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kok bisa dinormalisasi gitu ya. Dan ingat, ini penting sekali untuk diingat. Yang begini, model-model begini nih ngelambai, ini nular Bu, Pak ya, yang punya anak, Ibu, Bapak, perhatikan anak Bapak. Kalau bergaul dengan orang-orang seperti ini, satu wadah dengan orang-orang seperti ini, itu bahaya. Nular itu. Anak Anda yang awalnya jantan bisa jadi ngelambai juga tuh. Video ini saya buat untuk edukasi. Mungkin beberapa orang sakit hati dengan beberapa ucapan saya tadi. Tapi ketahuilah bahwa di lubuk hati saya yang paling dalam, dan Allah mengetahui hati saya, ini adalah video edukasi saya buat agar Anda tidak terjerumus pada
kemaksiatan tersebut. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.